kali ini kita akan membahas cara membuat pesanan dan memproses pesanan mengenai produk embalase. Produk embalase ini merupakan produk yang memiliki hubungan antar satu produk dengan produk lainnya pada saat dilakukan transaksi pembelian. Contoh, seperti kita membeli air galon, maka kita juga akan mendapatkan galon kosong. Dalam proses transaksinya, galon kosong ini tidak dibeli, melainkan ditukar dengan galon kosong yang dimiliki oleh customer. Nah, untuk case yang akan kita bahas, jika galon kosong yang ditukar oleh pelanggan ini kurang, dan satu galon yang kurang itu dianggap pinjaman, bagaimana cara memprosesnya? Yuk kita bahas. Pertama, buat pesanan dari menu sales, order, orders, kemudian pilih tambah. Tentukan pelanggan yang memesan, kemudian salesperson, gudang yang berkaitan dengan produk, alamat pengiriman, jatuh tempo pembayaran, dan daftar harga yang sudah disesuaikan dengan pelanggan. Pilih produk yang memiliki link atau embalase. Untuk case ini kita akan memesan galon isi 19 liter sebanyak 10 galon. Namun, pelanggan Desvita Toko ternyata hanya memiliki 9 galon yang akan ditukar. Sehingga terdapat 1 galon yang harus ia pinjam dan harus ia kembalikan. Jika terjadi case seperti itu, maka untuk proses pembuatan pesanannya lakukan tetap seperti ini, yaitu senilai 10 galon. Kemudian kita save and verify. Namun, untuk proses penukarannya nanti Desvita ini akan melakukan deposit galon dengan jenis yang lain atau merek yang lain dari pesanan yang dia lakukan. Selanjutnya, masuk ke menu Generate Deliveries. Kemudian pilih pesanan yang tadi. Kita pilih Generate Deliveries. Tentukan supir dan kendaraan. Nah, pada bagian ini kita hanya melihat bahwa galon isi sajalah yang akan dikeluarkan dalam proses pengiriman. Meski pada kenyataannya kita juga mengeluarkan galon kosong yang terhubung dengan produk ini. Nah, galon kosong yang terhubung ini nanti akan dicatat juga pada proses pengeluaran stock movement. Selanjutnya kita pilih save. Tunggu proses hingga selesai dan cek di bagian notifikasi ini. Proses generate delivery sukses atau sudah selesai, maka lakukan print. Kemudian akan muncul dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengiriman. Seperti ini. Selanjutnya, kita menunggu supir untuk melakukan pengantaran. Jika supir sudah melakukan pengantaran, maka admin atau kita dapat melakukan konfirmasi pengantaran pada menu Sales Delivery Summary. Pada confirm delivery atau konfirmasi pengiriman ini, kita dapat melakukannya secara manual dari admin atau langsung dilakukan oleh supir menggunakan aplikasi SFA. Pada tampilan ini, pengiriman galon isi 19 liter telah diterima sepenuhnya oleh pelanggan sebanyak 10 galon. Kemudian, untuk galon kosong, kita hanya menerima 9 galon saja. Karena satu galonnya merupakan jenis galon lain dan galon tersebut tidak sesuai dengan galon kosong yang kita harapkan.
Oleh karena itu, galon kosong yang telah kita berikan ke pelanggan kita anggap dipinjam sehingga yang kembali, yang retur terhadap kita atau produk galon kosong yang ditukar hanya sebanyak 9 galon saja. Nah, sedangkan satunya kita anggap kita pinjamkan kepada Desvita Toko. Kemudian kita save. Pada bagian ini kita akan menunggu untuk konfirmasi pengantarannya selesai dan cek di bagian notifikasi. Konfirmasi pengirimannya sudah selesai, kita bisa klik print untuk melihat dokumen pengantaran yang terakhir. Ada 10 galon isi yang sudah terantar dan 1 galon yang masih terantar di pelanggan, yaitu masih dipinjam. Yang kita harapkan adalah 10 galon ini kembali ke kita karena posisinya galon ini kita tukar sehingga produk kita untuk galon kosong sebenarnya tidak berkurang sama sekali. Hanya saja karena kita pinjamkan 1 galon tersebut terhadap pelanggan, maka kita akan masuk di kolom terantar 1 galon kosong 19 liter. Nah, pada bagian ini Anda boleh cek stock movement. Nah, seperti ini. Untuk produk galon isi keluar sebanyak 10 galon. Untuk galon kosong sebelumnya keluar 10 galon dan kembali hanya 9 galon. Sehingga kita masih kekurangan 1 galon. Dikarenakan 1 galon masih dipinjam, maka terbitlah dokumen invoice pinjaman atau kita sebut dengan AI. Dapat dilihat di menu Sales, Invoice, Invoices, AI yang statusnya aktif dan bernilai sesuai dengan harga galon kosong yang dipinjam. Jika pelanggan tidak dapat mengembalikan barang yang telah dipinjam atau galon kosong yang dipinjam, maka pelanggan dapat melakukan payment sebesar harga dari galon yang telah ia pinjam. Namun, jika pelanggan ingin mengembalikan pinjaman galon kosong, maka kita lakukan pengembalian melalui nomor dokumen pengiriman sebelumnya atau return by DO. Klik nomor dokumen number dari delivery order. Kemudian klik return. Isi 1 galon kosong yang dikembalikan ke kita sebagai pengganti pinjaman sebelumnya. Pada konteks ini, pelanggan tidak perlu membayar invoice pinjaman karena telah mengembalikan barangnya. Return DO generated, kita klik OK. Nah, sekarang kita cek kembali invoice-nya, maka Desvita Toko tidak lagi memiliki invoice yang dipinjam. Kemudian, galon kosong telah kembali lagi ke kita sebesar 1 galon. Nah, untuk mengganti galon dengan merek lain yang telah kita kirim atau depositkan sebagai bentuk pengganti galon kosong yang sebelumnya dipinjam, maka kita dapat melakukan 2 hal, yaitu melakukan penambahan stok terhadap galon merek lain. Pada konteks ini, kita dapat mencatat galon kosong dengan merek lain yang diberikan sebagai pengganti pinjaman sebelumnya. Kemudian kita klik Save Approve. Jika pelanggan yang sebelumnya melakukan deposit galon dengan merek lain ini
mengatakan atau memberitahukan bahwa tidak melakukan berlangganan lagi terhadap kita, maka kita dapat membayar galon deposit sebelumnya terhadap pelanggan atau mengembalikan galon tersebut kembali ke pelanggan. Jika ingin dikembalikan, maka lakukan stock out terhadap stok yang tadi sudah kita catat sebagai deposit pinjaman. Kemudian kita juga dapat melakukan pilihan kedua, yaitu melakukan pembayaran. Kita membeli galon depositnya, yaitu dari menu expense, lalu pilih tambah, pilih dari mana kita melakukan pembayaran, kemudian kita pilih akunnya. Kita membeli persediaan barang senilai sesuai dengan galon yang telah dibeli. Maka pada proses ini, untuk galon yang tadinya didepositkan untuk kita itu sudah kita beli dari pelanggan, dan uang kita juga sudah kita kembalikan ke pelanggan, yaitu dari menu expense. Terima kasih.